Wanita yang kuat adalah wanita yang mengenal baik dirinya, tahu benar tujuan hidupnya, dan tidak melupakan keluarganya. Tekad yang kuat untuk terus berjuang dapat meringankan langkah dalam mewujudkan mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami channel Math Belajar Membelajarkan Matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama materi bangun ruang sisi lengkung, yakni materi kelas 9 semester 2 kurikulum 2013. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama materi tabung atau silinder. Ada apa saja dalam tabung atau silinder? Tetap stay tune terus di channel Math. Di awal video kami tampilkan kisah inspiratif seorang gadis berusia 16 tahun yang rela berjuang dengan berjualan jamur gendong demi mewujudkan mimpi-mimpinya. Semoga kisahnya menginspirasi, menambah semangat kita untuk berjuang mengejar mimpi kita masing-masing. Stay terus di channel Math. Dari salah satu adegan dalam video tadi, kita dapat melihat beberapa buah benda yang dibawa oleh Pratiwi. Di antaranya adalah yang pertama timba, yang kedua rinjing yang terbuat dari anyaman bambu, dan yang ketiga botol sebagai tempat untuk jamu-jamu yang digendong oleh Tiwi. Ketiga jenis benda tersebut adalah benda-benda yang dalam matematika dinamakan tabung atau silinder. Tentu dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat benda-benda jenis tabung. Di antaranya adalah seperti pada video ya, ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita sering berinteraksi dengan benda-benda berbentuk tabung. Sangat dekat dengan kehidupan kita. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini mari kita belajar bersama-sama materi tentang bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung atau silinder. Selamat mengikuti. Tabung merupakan bangun ruang sisi lengkung dengan alas dan tutup berbentuk lingkaran yang kongruen dan sejajar. Bisa juga disebut tabung adalah prisma yang alas dan tutupnya berupa lingkaran. Berikut ini contoh beberapa model tabung. Ada 5 tabung di sini. Tentu dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kalian, baik di sekitar tempat tinggal maupun di sekitar sekolah,
Bahkan di perjalanan kita dapat memperhatikan, melihat benda-benda yang bentuknya tabung. Dapatkah kalian menemukan benda-benda tersebut? Apa saja ciri-cirinya? Tabung memiliki 3 bidang sisi, yaitu bidang sisi alas, bidang lengkung yang disebut dengan selimut tabung, dan bidang atas atau tutup tabung. Yang kedua, sisi alas dan sisi atas tabung berbentuk lingkaran yang kongruen dan sejajar. Dapat kita perhatikan pada gambar berikut, ada bagian yang paling atas berwarna hijau adalah bidang sisi atas atau tutup tabung. Kemudian yang kedua, bidang sisi yang melengkung yang kita sebut sebagai selimut tabung. Dan yang terakhir yaitu bidang sisi bawah yang berbentuk lingkaran berwarna abu-abu adalah alas tabung. Apabila kita membuka sebuah tabung dan sisi lengkung serta sisi alas dan tutupnya kita buka, kita rentangkan, kita bentangkan, maka akan terlihat bahwa sisi lengkung tabung itu berupa persegi panjang. Sedangkan sisi alas dan sisi tutup tabung berupa lingkaran. Persegi panjang yang merupakan hasil bentangan dari selimut tabung, panjangnya berasal dari keliling alas tabung, sedangkan lebarnya merupakan tinggi tabung. Sehingga kita bisa menentukan luas dari tabung tersebut atau jaring-jaring tabung. Ada 3 bagian utama tentunya. Bagian yang atas adalah luas tutup tabung yang merupakan lingkaran, bangun lingkaran. Tentu kita masih ingat materi pelajaran kelas 8 bahwa luas lingkaran sama dengan pi kali r kuadrat. Bagian yang kedua adalah selimut tabung yang berupa bangun persegi panjang. Tadi saya sampaikan bahwa selimut tabung tadi panjangnya berasal dari keliling alas tabung atau tutup tabung, sehingga panjangnya merupakan 2 πr. Sedangkan lebarnya adalah tinggi tabung, sehingga luas selimut tabung dapat dikatakan atau dapat dicari dengan formula atau rumus 2 πRT. Bagian yang ketiga adalah alas tabung yang bentuknya juga lingkaran, sehingga luas alas tabung dapat kita cari dengan rumus luas lingkaran, yaitu πr kuadrat. Sehingga luas tabung kita bisa lihat luas alas dan tutupnya dapat kita cari dengan 2 πr kuadrat karena 2 lingkaran, jadi luasnya adalah 2 πr kuadrat, sedangkan selimutnya merupakan 2 πRT. Sehingga luas permukaan tabung merupakan penjumlahan dari semua sisi-sisi tabung. Sisi tabung terdiri atas 2 buah lingkaran tadi, yaitu alas dan tutup, serta sebuah sisi berupa selimut tabung. Jadi, luas permukaan tabung dengan tutup dapat diperoleh dengan menjumlahkan ketiga sisinya. Ketiga sisi tersebut merupakan luas 2 buah lingkaran, yakni alas dan tutup, dan luas persegi panjang sebagai selimut
tabung. Sehingga formulanya dapat kita tuliskan luas tabung atau luas permukaan tabung merupakan 2pi R kuadrat ditambah 2pi RT. Atau kalau kita sederhanakan menjadi 2pi R kali R ditambah T. Baik, luas permukaan tabung tanpa tutup. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dalam mengerjakan luas tabung perlu dilihat ada tutupnya apa tidak, ada alasnya apa tidak, dan seterusnya. Dalam slide ini, kesempatan ini, yang dimaksud luas permukaan tabung tanpa tutup artinya tabung dengan alas tanpa tutup, ya. Bisa dipahami ya. Luas permukaan tabung tanpa tutup sama seperti luas permukaan tabung, hanya saja luas sisi tutup tabung yang berupa lingkaran tidak perlu dihitung. Sehingga rumus luas permukaan tabung tanpa tutup adalah sebagai berikut. Pi R kuadrat ditambah 2pi RT, ya. Pi R kuadrat itu alasnya, 2pi RT adalah selimutnya. Sehingga bila disederhanakan, luas tabung tanpa tutup sama dengan pi R kali R ditambah 2T. Baik, kita coba sebuah soal permasalahan sehari-hari, yaitu suatu tabung mempunyai jari-jari alas 5 cm dan tinggi 20 cm. Dengan menggunakan pi 3,14, tentukanlah yang pertama luas selimut tabung. Kemudian yang kedua luas permukaan tabung. Oke, kita bahas bersama-sama. Diketahui tabung dengan R atau jari-jari sama dengan 5 cm dan T atau tinggi sama dengan 20 cm dan pi sama dengan 3,14. Yang pertama luas selimut tabung. Luas selimut tabung sama dengan 2pi RT. 2 kali pi kali jari-jari kali tinggi sama dengan 2 kali 3,14 kali 5 kali 20. Sehingga hasilnya sama dengan 628. Atau jadi luas selimut tabung sama dengan 628 cm persegi. Kemudian yang kedua, luas tabung. Karena luas tabung tadi terdiri dari luas selimut ditambah 2 kali luas alas atau tutup lingkaran. Sehingga luas tabung sama dengan 2pi R kali R ditambah T. Berarti sama dengan 2 kali 3,14 kali 5 kali 5 ditambah 20. Sama dengan 3,14 kali 25. 31,14 maaf 31,4 kali 25 sama dengan 785 cm persegi. Oke. Bisa dipahami ya. Jadi untuk menentukan luas permukaan tabung perlu diingat ada tabung dengan tutup, ada tabung tanpa tutup. Bahkan ada tabung dengan tanpa alas, tanpa tutup. Ini perlu kita perhatikan baik-baik soal yang diketahui sehingga dalam mengerjakan kita tidak keliru. Bahasan berikutnya adalah volume tabung. Volume atau isi suatu tabung yang penuh, ya, isinya penuh yang dimaksud di sini dapat dinyatakan dalam rumus pi R kuadrat kali T. Kita ketahui bahwa tabung itu adalah sebuah prisma, ya, termasuk bangun prisma dengan alas dan tutup berupa lingkaran. Kita juga sudah pernah mempelajari prisma, bahwasanya prisma untuk mengetahui volume dari suatu prisma
dapat digunakan rumus luas alas kali tinggi. Sedangkan tabung, karena luas alasnya berupa lingkaran, maka volume tabung dapat ditentukan dengan pi R kuadrat kali T. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau tabungnya tidak terisi penuh? Misalkan suatu botol terisi 3/4-nya, 1/4-nya, 1/3-nya, dan seterusnya. Maka kita juga bisa menentukan di sini, karena tabung tadi rumusnya kalau terisi penuh sama dengan pi R kuadrat T, ya, pi R kuadrat, pi kali R kuadrat kali T. Maka jika suatu tabung terisi air 1/4, misalkan 1/4 tabung, ya berarti volume tabung yang terisi 1/4 berarti ya 1/4 kali volume tabung, berarti 1/4 kali pi R kuadrat kali T. Kalau terisi 1/3, berarti volume tabungnya adalah 1/3 kali pi kali R kuadrat kali T, dan seterusnya. Sehingga bisa dibuat formula umum atau rumus umum, volume N per P bagian tabung. Volume N per P bagian tabung sama dengan ya N per P kali pi R kuadrat T, atau N per P kali volume tabung. Di bagian akhir presentasi ini, presentasi tentang tabung, kita akan membahas bersama salah satu contoh soal terkait dengan volume dari N per P bagian tabung. Sebuah bak penampungan air berbentuk tabung yang memiliki tinggi 3,5 meter dan jari-jari 1,5 meter. Diketahui bak tersebut terisi 2/3 oleh air. Volume air yang termuat dalam tabung tersebut adalah titik-titik. Oke. Volume 2/3 tabung, seperti yang saya sampaikan tadi, berarti sama dengan 2/3 kali volume tabung, atau 2/3 kali pi R kuadrat kali T. Sehingga sama dengan 2/3 kali 22/7 kali 1,5 kuadrat kali 3,5. Sehingga sama dengan 2/3 kali 16,5. Sehingga hasil akhirnya volume 2/3 tabung, 2/3 bagian tabung sama dengan 8,25 meter kubik. Oke, kami berharap pembahasan pertemuan ini dapat mudah dipahami oleh anak-anak. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat belajar, rajin berolahraga, tetap sehat dan sukses.